Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Kembali saya buat watchlist rekomendasi saham untuk trading di tanggal 15 November 2024. Nah, seperti biasa saya disclaimer kalau saya tidak mengajak beli dan jual, jadi teman-teman harus menganalisa ulang dan teman-teman harus paham bahwa keputusan buy and sell ada di tangan teman-teman masing-masing. Oke, jadi ya minimal teman-teman harus bertanggung jawab ya dengan trading teman-teman masing-masing. Ditambah ini marketnya masih menurut saya menurut saya marketnya agak-agak susah. Jadi kemarin saya udah bilang di 2 hari yang lalu ya, nggak usah ngide, coba nangkep pisau tumpul di saham-saham yang dibandarin sama foreign gitu ya, pasti merah portonya. Percaya deh sama saya ya. Di tanggal 15 November saya cuman berani rekomendasi 3 saham ya. 2 saham ini saham IPO yang menurut saya masih oke ya. Kalau ada yang nanya saham bot gimana, saya pribadi udah nggak pede yang lihatnya ya pola pergerakannya, karena volatilitasnya udah kurang begitu menarik dan saya juga nggak punya waktu panjang buat mantau market gitu ya. Dan satu lagi ini menurut saya menarik untuk swing ya, menarik untuk swing. Nanti di akhir video saya coba sharing trading plan saya gitu ya. Oke, langsung aja ke pembahasannya satu persatu ya. Ini tadi bot ya. Jadi sebelum masuk ke list sahamnya, kemarin buat teman-teman yang nanya kenapa saya nggak bikin konten ya, karena kemarin ada perlu dan pulangnya agak malam gitu ya. Jadi saya nggak bisa screening malam. Nah terus paginya saya screening dan ya nggak banyak yang menarik. Saya cuma nemu ada 4 saham. Das naik, ini kan saham IPO ya, mostly ya biasa aja lah gitu ya. Yang ketiga ada Dewa, yang keempat ada SMLE ya. Buat teman-teman yang trading di Dewa ya, tadi saya sih baca ada komen yang berhasil cuan pagi-pagi ya. Dia buy 137 jual 141 tuh, jago juga itu Bapak ya. Kenapa? Karena dia belinya di pucuk tuh. Nah, sisanya sahamnya merah. Yang SMLE gimana? SMLE ini merah. Terus das sama naik gimana? Das sama naik, kalau naik waran saya udah lepas ya. Das sama naik induk itu, naik induk saya masih keep ya teman-teman, masih keep ya. Jadi memang menurut saya kalau mau tradingnya aman ya nggak usah hold saham aneh-aneh sih menurut saya ya gitu. Jadi yang pertama, kenapa saham das masih menarik ya? Kalau kita ngelihat data transaksi di tanggal 14 ini MG yang dapat barang, tapi ini dapatnya udah lumayan banyak ya. Dia dapatnya 57.000 lot. Kalau di tanggal 13 tuh kayaknya nggak nyampe 50.000 ya, cuma 17.000. Nah di tanggal 12 ya, tanggal 12 itu ini malah lebih kecil lagi, ya 18 lot, 6.400, lebih kecil lagi ya. Tanggal 11 dia listing ya. Tanggal 11 dia listing ya. Tanggal 11 dia listing. Nah, dari sini gimana? Tadi kan kita lihat di tanggal 13 ya, di tanggal 13 ini di tanggal 12. Tanggal 12 ini ya. Tanggal 12 XL berhasil masuk di antrian lebih depan ya. Dia dapat barang 877 juta atau 6.400 lot ya, 6.400 lot. Nah, di tanggal 13 ya dia bersih nih teman-teman. Nah, jadi kalau seandainya data transaksinya saya tarik dari mulai pertama dia listing ya teman-teman. Dari pertama dia listing itu coba saya lihat dia listing bener ya. Confirm aja tanggal 11 ya. Yes. Dia listing tanggal 11 nih ya, di tanggal sini tanggal 11. Kalau ditarik ke sampai tanggal 14 itu XC-nya udah XC-nya Stockbit-nya udah jualan ya teman-teman. Jadi yang berhasil jadi buyer di saham das ini hanya MG. Dan kalau kita lihat ini dari data inventory analysis lah ya, dari inventory analysis nih teman-teman, dia punya saham itu 3.000 lot ya, 3.000 lot. Dan kalau saya nggak salah penjatahannya itu ke retail di pooling 20-an miliar ya. Nanti koreksi kalau salah, kalau seandainya saya salah ya. 20-an miliar secara value. Dan kalau dilihat ini ya sebenarnya ini distribusinya masih sangat kecil ya. Distribusinya masih sangat kecil. Nah, terus gimana planningnya di saham das? Nah, biasanya kalau yang saya tahu karakter broker MG kalau dia ngebit di ARA itu biasanya kalau dia buang itu bisa langsung bersih
gitu ya. Dan biasanya kalau seandainya akan ada buangan besar ya, itu ya pasti bakal ada multiplier effect gitu ya, bakal rontok ke bawahnya cepet banget. Kenapa? Karena ya ini kan bitnya tipis-tipis di bawahnya gitu ya, bitnya tipis-tipis di bawahnya. Dan kalau dilihat dari data transaksi ini, si underwriter ini underwriter HP ya, ini belum masuk di jajalan seller. Entah dia pindah broker juga bisa ya, bisa teman-teman. Tapi kalau saya berasumsi ngelihat data ini, ya ini mostly ini kumpulan dari para retail gitu ya, kumpulan dari para retail XL, XC, YP, PD ini buy di IPO, dan ya udah arah berapa kali udah buang aja gitu ya. Jadi seperti itu, dan sahamnya masih menarik. Saya sendiri masih keep ya teman-teman, saya sendiri masih keep seperti itu. Jadi kalau di watchlist gimana maksudnya ya? Kalau seandainya dia bergerak punya volatilitas, ini kita tinggal lihat aja dulu responnya. Kalau seandainya si market maker pengen naikin harga sahamnya, pasti kelihatan dia akan nahan di bid. Ya, seperti di saham naik ya, seperti di saham naik. Jadi kenapa alasan saya saham naik belum jualan? Padahal ini di 17 berapa ya? 177 ya. Sempat dibawa ke 173 kalau saya nggak salah low-nya. Low-nya sempat dibawa ke 150. Sempat dibawa ke 150, tapi di area 170-an saya ngeliat itu ada indikasi sahamnya ditahan gitu, dijaga gitu ya, nggak dibawa lebih turun dari 170-an pada saat saya lihat marketnya. Dan ya itu alasan yang ngebuat saya nahan. Tapi secara mengejutkan, data transaksi saham naik ini yang jadi top buyer nomor satunya adalah XL ya teman-teman. Ya biasanya memang broker XL ini dipakai sama retail mostly, tapi belakangan juga saya ngelihat banyak big player yang menggunakan broker XL, dan ya nggak masalah, kita nggak usah ngelihat dari sisi brokernya seperti gimana. Saya berasumsi berdasarkan ya teman-teman, berdasarkan inventory analisis di waran ya. Jadi pakai logika sederhana, kalau seandainya waran yang sudah terdistribusi dengan bersih gitu ya, pasti dia nggak ada kepentingan untuk ngejaga induknya lagi. Kenapa? Ya karena kalau seandainya warannya udah bersih ya, induknya tinggal ngambil cuannya aja ya. Dari sini kan kita bisa lihat nih, sederhana ya teman-teman. Total saham ditawarkan itu 7.500.000 lot. Nah, kalau ditulis di sini 2:1, artinya apa? Dari 7.500.000 lot, setengahnya akan jadi waran atau 3 jutaan ya, 3.700.000-an lah ya, 3 jutaan lah ya. 3 jutaan. Nah, kalau kita lihat di naik waran ini, saya ambil anggaplah dari mulai dia listing ya teman-teman, saya pakai net. Ini yang terdistribusi EP ini adalah underwriternya ya. Betul, EP adalah underwriternya. Nah, dari mulai tanggal 1 ya, saya tarik tanggal 1 ini maksudnya dari mulai dia listing ya. Dari mulai dia listing, total waran yang terjual ini belum sampai 1 juta lot. Ya, belum sampai 1 juta lot. Jadi warannya ini belum terdistribusi. Dan kalau terdistribusi gimana maunya market maker coba? Kalau menurut saya, keinginan market maker pasti dia jual di harga atas ya. Jadi warannya ini belum terdistribusi, sekali lagi ya, belum terdistribusi semua. Apakah akan naik akan turun, itu case-nya berbeda ya. Itu market yang akan menentukan. Tapi menurut saya ini si induk masih akan di-maintain. Kenapa? Supaya si warannya bisa terdistribusi lebih di harga atas. Mungkin di harga bawah juga ya, bisa jadi juga kan, namanya cuma pemanis. Kalau ngelihat dia punya harga penawarannya ini menarik sih sebenarnya. Kenapa? Karena dengan punya waran satu, dia punya hak, artinya punya hak untuk menebus induk di harga 135. Kalau si induknya harganya di atas 135, cuan yang nebus gitu ya. Tapi kalau harganya di bawah ya jelas rugi. Nah, trading exercise-nya itu sampai trading end-nya sampai 2026. Jadi masih sangat panjang ya, 2 tahun lagi perjalanannya ya. Kita lihat aja apakah warannya dijaga atau didistribusikan. Di hari ini teman-teman jelas di tanggal 14 aja ya, di tanggal 14 aja ini jelas EP buang 300.000 lot ya. Dari supply yang beredar di market itu sekitar 3,7 juta. Jadi memang belum terdistribusi semua. Makanya saya berasumsi naik induk masih akan volatile arahnya ke atas. Gitu. Itu cuma sekedar asumsi. Oke, yang terakhir ini saya punya saham MTEL. Kenapa menurut saya saham MTEL menarik ya? Ini saham MTEL mulai dari tanggal 30 ini penurunannya sudah sangat tajam. Sampai di low-nya 555, dan kalau ditarik dia sudah turun sekitar 17%. Oke.
Nah, kalau saya tarik data transaksi dari mulai tanggal 3 Oktober dari sini lah ya teman-teman. Ini dari sini saya tarik sampai dengan hari ini tanggal 14. Ini average buyer-nya adalah broker OD dan juga KZ. Dan broker OD ini dia punya average di 627, which is itu di area sini dia punya average. Ya, jadi artinya apa? Market maker yang punya barang banyak di rentan waktu Oktober sampai November ini, di tanggal 14 November ini saat ini floating loss ya, secara sederhana gitu. Nah, sekarang harganya di berapa? Harganya di 575 ya, artinya kita punya spread, artinya punya safety ya, punya safety itu sekitar kalau 620 lah, bikin 620 itu kita punya spread di sekitar 7%. Jadi menurut saya menarik, dan kalau ini ditarik dari tanggal 3 aja ya teman-teman, dari tanggal 3. Dari tanggal 3 ini sampai tanggal 14 ini data transaksinya masih termasuk akumulasi. Dan lucunya ini foreign di sini nggak jualan ya, ini malah beli dari tanggal 4 dia beli nih, beli tanggal 5 beli, foreign beli. Padahal kalau dilihat dari komposisi pemegang sahamnya, ini sedikit analisa point of view saya ya teman-teman. Nanti teman-teman koreksi aja kalau mungkin saya salah. Dari holding compositionnya ini foreign ya punya 15%,17. Lokalnya punya 12,9%. Artinya apa? Artinya foreign di saham MTEL tidak merasa sahamnya ini jelek atau perlu ditarik cash out untuk transaksi lain gitu. Jadi ini malah dari chartnya Stockbit net buying foreign and buy and sell gitu ya. Netnya ini di tanggal 1, 2 November dan seterusnya, di tanggal-tanggal dia turun terus, ini masih konsisten beli. Gitu ya teman-teman. Dan gimana plan saya di saham MTEL ini? Saya akan antri-antri karena dia closing di 575 ya. Dia closing di 575, saya akan antri-antri dari mulai 570 sampai ke area 560. Ya, area sini. Dan saya akan cut loss di mana? Ketika harganya menyentuh 550 ke bawah. Nah, jadi kalau seandainya saya punya resiko, anggaplah di sini ya. Nah, saya punya resiko sekitar kurang dari 5%. Tapi saya punya potensi cuan itu bisa sekitar 10%, 9-10%. Artinya risk rewardnya udah lebih daripada 1:2. Terlebih kalau seandainya teman-teman antri-antri belinya, kan dia sekarang closing di 575. Kalau seandainya nunggu dan dapat ya, kalau seandainya dapat di 565, 560 misalnya gitu, wah ini akan cuannya lumayan gitu. Dan ya saya tahu di kondisi market kayak gini ya sahamnya nggak mungkin langsung loncat gitu ya, pasti akan ngayun dulu, akan nge-swing dulu, dan waktu tunggunya mungkin agak beberapa hari ya menurut saya seperti itu. Ya, jadi itu trade plan saya. Saya masih nggak akan terlalu agresif di market kondisinya kayak gini. Saya masih paling lihat-lihat trading das sama naik ya. Di akun CP saya masih hold barang IPO, dan di akun Beki itu akan saya gunakan untuk scalping cepat di pagi-pagi gitu ya. Ya, seperti itu. Mungkin itu aja dari saya kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa kasih cuan buat teman-teman. Sekian dari saya, cuan. Thank you.